Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Kota Pagaralam ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami dengan tema metode klasifikasi data mining Decision Tree. Dari kelompok 3, saya sendiri Ayu Sadita, dan sebelah kanan saya sebelah kiri saya Dela Cynthia. Langsung saja kita ke materi yang akan dipaparkan oleh saudari Dela Cynthia. Metode klasifikasi. Klasifikasi adalah pengelompokan yang sistematis dari sejumlah objek, gagasan, buku, atau benda-benda lain ke dalam kelas atau golongan tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. Di dalam klasifikasi, bahan pustaka dipergunakan penggolongan berdasarkan beberapa ciri tertentu. Misalnya, karena bentuk fisik yang berbeda, maka penempatan buku perpustakaan dipisahkan daripada surat kabar, majalah, piringan hitam, mikrofilm, dan slide. Algoritma C45 merupakan algoritma yang digunakan untuk membentuk pohon keputusan atau decision tree. Pohon keputusan merupakan metode klasifikasi dan prediksi yang terkenal. Pohon keputusan berguna untuk mengeksplorasi data, menentukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Banyak algoritma yang dapat dipakai dalam pembentukan pohon keputusan, antara lain ID tree, CART, dan C45. Algoritma C45 merupakan pengembangan dari algoritma ID tree. Proses pada pohon keputusan adalah mengubah bentuk data atau tabel menjadi model pohon, mengubah model pohon menjadi rule, dan menyederhanakan rule. Introduction. Algoritma C45 merupakan algoritma yang digunakan untuk membentuk pohon keputusan atau decision tree. Pohon keputusan merupakan metode klasifikasi dan prediksi yang terkenal. Pohon keputusan berguna untuk mengeksplorasi data, menentukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Varian algoritma pohon keputusan. Banyak algoritma yang dapat dipakai dalam pembentukan pohon keputusan, antara lain ID tree, CART, dan C45. Algoritma C45 merupakan pengembangan dari algoritma ID tree. Proses pada pohon keputusan adalah mengubah bentuk pohon, bentuk data atau tabel menjadi model pohon, mengubah model pohon menjadi rule, dan menyederhanakan rule. Di sini ada contoh keputusan bermain tenis. 1. Jika hari cerah dan temperaturnya panas dan humidity-nya tinggi dan berangin, maka keterangannya no. Dan jika outlook-nya cerah dan temperaturnya panas dan humidity-nya tinggi dan berangin, maka bermainnya adalah no juga. Dan jika outlook-nya berawan, temperaturnya panas, dan cuacanya berangin, maka mainnya adalah ya. Di sini ada algoritma C45. Secara umum, algoritma C45 untuk membangun pohon keputusan adalah sebagai berikut. 1. Pilih atribut sebagai akar. 2. Buat cabang untuk tiap-tiap nilai. 3. Bagi kasus dalam cabang. 4. Ulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Di sini, untuk memilih atribut sebagai akar didasarkan pada nilai eigen tertinggi dari atribut-atribut yang ada. Untuk menghitung eigen digunakan rumus, yaitu
Again, dalam kurung S, A, tutup kurung sama dengan entropi dalam kurung S dikurang sigma N I sama dengan 1 S1 bagi S dikali entropi dalam kurung S I tutup kurung. Keterangan S adalah himpunan kasus, A adalah atribut, N adalah jumlah partisi atribut A, SI adalah jumlah kasus pada partisi ke I, dan S adalah jumlah kasus dalam S. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Meizi Herunisa. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Della. Di sini terdapat rumus algoritma C45. Nah, untuk perhitungan nilai entropi sebagai berikut. Entropi S sama dengan sigma N I sama dengan 1 dikurang PI dikali log 2 PI. Nah, di sini ada keterangan. Di sini S adalah himpunan kasus, A fitur, N jumlah partisi S, PI sama dengan proporsi dari SI terhadap S. Langkah pertama, menghitung jumlah kasus untuk putusan yes, jumlah kasus untuk putusan no, dan entropi dari semua kasus dan kasus yang dibagi berdasarkan atribut outlook, temperatur, humidity, dan windy. Setelah itu, lakukan perhitungan gain untuk setiap atribut. Hasil perhitungan ditunjukkan di bawah ini. Oke, baiklah, di sini ada cara perhitungan dari tabel yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Perhitungan not 1. Baris total kolom entropi dihitung dengan persamaan. Entropi total sama dengan dalam kurung min 4. Min 4 di situ jumlah tidak. Sedangkan 14 jumlah kasus dikali log 2. Log 2 adalah rumus. 4/14 ditulis dari jumlah tidak dan jumlah kasus ditambah 10/14 min 10/14 jumlah iya dibagi jumlah kasus dikali log 2 10/14. Entropi total sama dengan 0,8631205669. Cara perhitungan not 1, 2. Nilai gain pada baris outlook dihitung dengan cara rumus gain dalam kurung total, outlook sama dengan entropi dalam kurung total dikurang sigma N, sigma I sama dengan 1 outlook I dibagi total dikali entropi dalam kurung outlook I. Gain dalam kurung total outlook sama dengan 0,8631205669 dikurang 4/14 dikali 0 ditambah 5/14 dikali 0,723 ditambah 5,14 dikali 0,97. Gain total outlooking sama dengan 0,23. Cara perhitungan not 1, 3. Nah, dari hasil diketahui bahwa atribut dengan gain tertinggi adalah humidity, yaitu sebesar 0,37, sehingga humidity dapat menjadi not akar. Ada dua nilai atribut dari humidity, yaitu height dan normal. Nah, di sini nilai atribut normal sudah mengklasifikasikan kasus menjadi 1, yaitu keputusannya yes, sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan lebih lanjut. Tetapi untuk nilai height masih perlu dilakukan perhitungan lagi, seperti gambar yang di samping. 1. Humidity, height dan normal. Height di sini masih perlu dilakukan perhitungan seperti 1.1. Pertanyaannya 1 kali 1 perlu ditanyakan kembali. Normal langsung humidity yes.
langkah kedua, menghitung jumlah kasus untuk keputusan yes, jumlah kasus untuk keputusan no, entropi dari semua kasus dan kasus yang dibagi berdasarkan atribut outlook, temperatur, dan windy yang dapat menjadi not akar dari nilai atribut high. Setelah itu lakukan perhitungan gain untuk tiap-tiap atribut. Baik, saya sendiri Ayu Sadita ingin melanjutkan pemaparan dari saudari Maizy. Perhitungan not 1.1 bisa dilihat pada gambar tabel. Cara perhitungan not 1.1, langkah 1, atribut dengan gain tertinggi adalah outlook, yaitu sebesar 0,6995. Sehingga outlook dapat menjadi not cabang dari nilai atribut high. Ada 3 nilai dari atribut outlook, yaitu cloudy, rain, dan sunny. Cloudy klasifikasi kasus 1 yes, sunny klasifikasi kasus 1 no, sedangkan rain masih perlu dihitung lagi. Cara perhitungan not 1.1 langkah 2, harmonitynya high dan normal. High 1.1 outlook ada cloudy, rain, dan sunny. Cloudy yes, rain masih dicari, sedangkan sunny tidak. Langkah 3, menghitung jumlah kasus untuk keputusan yes, jumlah kasus untuk keputusan no, entropi dari semua kasus, dan kasus yang dibagi berdasarkan atribut temperatur dan windy yang dapat menjadi not cabang dari nilai atribut rain. Setelah itu lakukan perhitungan gain untuk tiap-tiap atribut. Perhitungan not 1.1.2 bisa dilihat pada gambar tabel. Cara perhitungan not 1.1.2 langkah 1, atribut dengan gain tertinggi adalah windy, yaitu sebesar 1, sehingga windy dapat menjadi not cabang dari nilai atribut rain. Ada 2 nilai dari atribut windy, yaitu false dan true. Nilai atribut false sudah mengklasifikasi kasus menjadi 1 atau yes. Nilai atribut true sudah mengklasifikasi kasus menjadi 1 atau no, sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan lagi. Cara perhitungan not 1.1.2 langkah 2, harmony ada high dan normal. High 1.1 outlook ada cloudy, rain, dan sunny. Cloudy yes, rainnya 1.1.2 windy, ada false dan true, yes atau no. Sedangkan sunny